Impresi kebanyakan orang akan INTJ adalah, mereka orang yang terkesan dingin, menjaga jarak dari orang lain, canggung, tenang, terkadang aneh, arogan, suka mengatur, cerdas dan kaku. Namun, di kedalaman, INTJ lebih dari sekedar beberapa aspek yang terlihat di permukaan. 3 ciri utama INTJ. INTJ intuitif, pemimpi dengan visi yang melangit, tetapi juga praktikal. INTJ adalah pemikir analitis dan logis yang memiliki intuisi sangat kuat. Mereka unggul dalam pemecahan masalah dan menyusun strategi karena kemampuannya untuk berpikir secara logis dan rasional sambil mempertimbangkan semua sudut pandang dari suatu masalah atau situasi. Dominan intuisi introvert membuat INTJ individu yang sangat kreatif dengan pemahaman mendalam tentang konsep abstrak yang mungkin sulit dipahami orang lain, sehingga mereka mampu menggeneralisasi atau memperluas konsep untuk membuat kesimpulan dan bahkan memprediksi garis besar masa depan. INTJ cenderung melihat masalah dari perspektif unik yang berorientasi sangat jauh ke depan, sehingga memungkinkan mereka menciptakan solusi inovatif yang mungkin belum pernah dipertimbangkan oleh tipe kepribadian lain sebelumnya. Apabila tipe kepribadian pemikir lain terpaku pada konteks lokal dari suatu informasi, dan hanya memahami sebagian dan solusi khusus untuk masalah tertentu saja, maka INTJ memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep umum atau koherensi menyeluruh. Dari berbagai informasi, yang membuat INTJ tidak hanya sekedar mampu mensintesis ide baru, dan memprediksi garis besar yang akan terjadi 5-10 tahun, mereka pun bisa melihat gambaran besar 100 tahun sampai 1000 tahun ke depan. Namun, hanya karena visioner, bukan berarti INTJ tidak praktikal. Mereka sangat mampu mengurai visi yang bersifat garis besar ke dalam bentuk rencana aksi. Fungsi kognitif auxiliarity dan niseaksis berperan dalam pengambilan informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi terkini, kontekstual, objektif, dan pengaplikasian dalam skala masif yang efisien. INTJ terbuka terhadap masukan dan kritik. Adalah kesalahpahaman jika memandang INTJ sebagai pribadi yang keras kepala dengan perspektif dan logikanya sendiri, atau bersikap idealis hanya karena mereka selalu terlihat meyakinkan dengan idenya. Sebagai kepribadian dominan intuisi introvert atau NI, dengan mudah INTJ merekognisi pola yang membentuk koherensi menyeluruh atau keterkaitan antar konsep secara utuh yang mendasari semua jenis informasi. Akan tetapi meskipun percaya diri dengan intuisinya tersebut, mereka selalu membuka ruang kemungkinan bahwa ide, inferensi atau hipotesisnya bisa jadi salah. Fungsi kognitif kedua INTJ yaitu logika ekstrovert atau T membuat mereka terbuka dengan asumsi dan kerangka berpikir orang lain, apalagi jika pihak yang berlawanan dengan pemikirannya memiliki bukti yang kuat. Selogis atau sekonsisten apapun suatu teori, jika itu tidak terbukti dalam percobaan, maka teori tersebut salah. Derajat hipotesis di bawah bukti yang berlandaskan eksperimen yang reliabel dan terpercaya. INTJ sangat logis tapi juga bisa emosional. Media mainstream selalu memperlihatkan tokoh fiksional berkepribadian INTJ sebagai seorang perencana jenius di belakang layar, yang tidak berperasaan dan kurang empati. Itu tidak sepenuhnya salah. Fungsi kognitif kedua INTJ, T, logika ekstrovert adalah fungsi pengambil keputusan, yang memang selalu memprioritaskan pemanfaatan atau daya guna sesuatu, baik itu orang maupun barang, supaya berfungsi secara optimal. Seorang INTJ akan selalu berusaha mengoptimalkan sistem yang mereka anggap kurang efisien. Fungsi kognitif perasaan introvert V, digunakan dalam membangun prinsip atau kerangka etika dalam proses terkait. Mereka memperbaiki dan membuat solusi dengan prinsip transparansi dan kejujuran, sebagai bentuk integritas diri. INTJ memanipulasi sistem dengan kejujuran dan terus terang, bukan dengan kebohongan terselubung kata-kata indah yang populis.